Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam wanita, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Berau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Brau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Berau yang telah dihimpun oleh tim redaksi Brau Televisi diantaranya Kilas Batu Akal membangun, Ragam Banuanta, Jendela wisata, serta sejumlah berita lainnya bersama saya, Sarwenda Lestari. Inilah berita selengkapnya. Rabu pagi menjadi agenda Bupati bersama Wakil Bupati melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kecamatan Segah. Dalam kunjungannya tersebut, terdapat sejumlah proyek menjadi perhatian Bupati. Di antaranya pembangkit listrik di PT Hutan Hijau Mas, peninjauan PDAM, peninjauan bendungan, jalan pintas, serta peresmian pendopo dan kantor lurah di Kampung Bukit Makmur yang masih dalam wilayah Kecamatan Segah. Sejak pukul 8 pagi, rombongan Bupati berangkat dari kediaman Cendana dikawal oleh Patwal Polres Berau menuju Kecamatan Segah dalam rangka kunjungan kerjanya. Perjalanan pertama adalah menuju PT Hutan Hijau Mas di Kecamatan Pedalaman itu. Kali ini rombongan menggunakan jalan pintas dengan menggunakan LCT, di mana seluruh kendaraan rombongan untuk dapat cepat sampai ke perusahaan sawit terbesar di Kabupaten Berau itu harus menyeberangi Sungai Segah sekitar 10 menit. Perjalanan menuju Hutan Hijau Mas selama kurang lebih 1 jam dan tiba di pabrik CPO PT Hutan Hijau Mas, rombongan disambut langsung oleh jajaran manajemen PT Hutan Hijau Mas. Sesaat sebelum meninjau pembangkit listrik dari PT Hutan Hijau Mas, Bupati bersama Wakil Bupati yang juga turut serta sejumlah anggota DPRD Berau mendapatkan pengarahan dari manajemen PT Hutan Hijau Mas. Setelah beberapa saat mendapatkan penjelasan pembangkit listrik di ruang meeting perusahaan tersebut, Bupati bersama rombongan kemudian meninjau pembangkit listrik yang dimaksud.
Sebagaimana diketahui, semenjak PLN dan PT Hutan Hijau Mas difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Berau, jaringan listrik telah terbangun sepanjang 7 km di Kecamatan Segah. Diharapkan layanan setrum tersebut bisa melayani warga di pedalaman daerah ini. Perjanjian kerjasama antara PLN dengan perusahaan sawit itu sudah menunjukkan dampak positif bagi Kabupaten Berau. Untuk saat ini, jaringan sudah selesai terbangun dan pihak PLN terus menjalin komunikasi dengan manajemen perusahaan agar semua tahapan sesuai progres. Dalam hal ini, PLN menargetkan akses power dari pembangkit perusahaan perkebunan kelapa sawit ini bisa mencapai beban puncak 150 kW. Pada kesempatan tersebut, Bupati bersama Wakil Bupati usai meninjau akses power melakukan penekanan tombol listrik perdana di Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Pemerintah Kecamatan Segah menggelar halal bihalal di Pendopo Kecamatan Segah dihadiri oleh pejabat FKPD. Bahkan dalam kesempatan tersebut turut hadir sejumlah anggota DPRD Kabupaten Berau periode 2014 hingga 2019. Halal bihalal yang digelar tersebut juga dirangkai dengan peninjauan sejumlah proyek di Kecamatan Segah. Acara halal bihalal yang rutin digelar setiap tahun tersebut dihadiri Bupati Berau Makmur HAPK, Wakil Bupati Ahmad Rifai, Sekretaris Kabupaten Joni Marhansyah, dan jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD yang berbaur dengan masyarakat Kecamatan Segah. Melalui acara tersebut, Bupati Berau Makmur HAPK menyampaikan pentingnya silaturahmi dan salah satunya melalui acara halal bihalal ini. Menurutnya dengan silaturahmi tersebut akan membangun kebersamaan yang akhirnya menjadi kekuatan dalam pembangunan di daerah ini. Melalui kesempatan tersebut, Haji Makmur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Musbika, kecamatan, dan warga Segah yang telah menjaga kebersamaan selama ini. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk meninggalkan perbedaan-perbedaan yang telah dilalui melalui beberapa agenda tersebut. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat yang menjaga kebersamaan dan terus membangun silaturahmi. Saya tetap ingin sampai ke Punan Mahkam dan ke Lunglai. Karena kalau di daerah Kelai kemarin hampir semua sudah saya kunjungi kampung-kampungnya. Saya ingin melihat secara dekat tentang program kegiatan pembangunan. Kami pun menyadari pendekatan pembangunan yang dilakukan terhadap masyarakat pedalaman memang lambat dan mempunyai tantangan-tantangan, tetapi kita dorong dengan kegiatan-kegiatan yang lebih dapat menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Seperti contoh tadi ada soal share, kemudian pembangunan rumah sehat dan sebagainya. Itu kesepahaman kita ya Pak Rudi ya kemarin. Jadi kita coba membuat pola-pola yang lebih mendekatkan. Kita memang lambat untuk tidak mungkin kita mengaspal ke Punan Mahkam. Tetapi ada suatu hal yang sangat kita perhatikan Punan Mahkam. Apa di sana mungkin perumahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan sebagainya. Ditegaskan Haji Makmur, untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan yang paling utama dibutuhkan adalah kebersamaan. Karena tidak akan ada orang yang mampu bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Begitu juga dengan peran penyelenggara pemerintah yang tidak akan bisa melaksanakan program dan kegiatan tanpa ada dukungan dari masyarakat. Untuk itu Makmur kembali mengingatkan kebersamaan yang harus terus terbangun. Program kegiatan perumahan lebih dikedepankan adalah masyarakat yang ada di pedalaman. Saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya jujur. Pendekatan saya ke pedalaman dalam konteksnya itu sesuai dengan yang lebih cepat dilakukan dan kami lakukan. Baik saya Wakil Bupati dan Pangkal dan didukung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti itulah kita lakukan. Upaya-upaya itu kita coba mendorong investasi. Tetapi itulah ceritanya, kadang-kadang ada yang mau bertanggung jawab, ada yang tidak. Setelah mengikuti halal bihalal, Bupati Berau Makmur HAPK bersama Wakil Bupati Ahmad Rifai dan rombongan melanjutkan kunjungannya melihat dari dekat pembangunan PDAM dan bendungan di sekitar Kecamatan Segah. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Tidak menyia-nyiakan waktu dalam kunjungannya ke wilayah Kecamatan Segah, Bupati Haji Makmur bersama Wakil Bupati Haji Ahmad Rifai juga berkesempatan meninjau sejumlah proyek yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan APBN serta partisipasi perusahaan swasta.
Bersama sejumlah pejabat FKPD, Bupati Berau Haji Makmur HAPK melakukan peninjauan pertamanya di PT Hutan Hijau Mas untuk melihat dari dekat akses power pembangkit listrik yang melayani kebutuhan listrik di Kecamatan Segah. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Bupati mendapatkan penjelasan dari manajemen PT PLN dan manajemen dari PT Hutan Hijau Mas. Bahkan pada kesempatan tersebut, Bupati melakukan penekanan tombol listrik perdana di salah satu rumah warga Kampung Tepian Buah. Usai melihat akses power di areal perkebunan PT Hutan Hijau Mas, rombongan juga melihat pengolahan air bersih di Kampung Tepian Buah. PDAM tersebut merupakan bangunan yang bersumber dari APBN pusat dan kini telah melayani sejumlah kampung di kecamatan tersebut, di antaranya Kampung Tepian Buah dan sekitarnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati mempertanyakan keberadaan PDAM kepada Dirut PDAM Bahriansyah mengenai status PDAM. Pada kesempatan itu, Bahriansyah mengaku baru tahu kalau di Tepian Buah ada PDAM dan hingga PDAM beroperasi belum ada pengalian aset kepada PDAM. Bahriansyah mengaku jika aset tersebut diserahkan kepada PDAM, pihaknya akan melakukan inventarisir termasuk biaya ekonomi ke depannya. Dan pada kesempatan itu, Bupati akan segera melakukan pertemuan dengan pihak terkait agar aset-aset pemerintah daerah dapat kembali dilakukan inventarisir dengan baik. Setelah sekitar 30 menit berada di PDAM tersebut, kemudian rombongan melihat dari dekat pembangunan bendungan yang dibiayai APBD Provinsi, di mana kini progresnya sudah mencapai 80% untuk tahap pertama. Tahun depan kapasitasnya 2,2. Tidak cukup lama berada di bendungan tersebut, kurang lebih 15 menit lamanya, Bupati kemudian melakukan peninjauan jalan pintas yang menghubungkan ibu kota Kecamatan Tanjung Redep ke Kecamatan Segah. Menurut keterangan staf Kecamatan Segah, jika dulu untuk sampai ke Kecamatan Segah, masyarakat kota Tanjung Redep harus menempuh dengan waktu antara 2 hingga 3 jam. Namun kini waktu cukup singkat. Perjalanan hanya dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 20 menit dengan laju kecepatan rata-rata 60 hingga 80 km per jam. Bupati berharap agar fasilitas yang dibangun tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, terutama dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi yang kini terlihat semakin membaik. Dengan kunjungan kerja tadi udah ngeliat Saya pertama alhamdulillah program kegiatan kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita, terutama tadi listrik di Segah, air bersih juga di Segah. Walaupun tidak keseluruhan kampungnya dapat menikmati, tapi sudah mulai kita laksanakan dengan baik, alhamdulillah. Tetapi insya Allah akan terus kita tingkatkan dan program ini berlanjut sampai terpenuhinya apa yang diinginkan oleh masyarakat kita. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Selasa malam di kediaman Bupati Berau Jalan Cendana, Bupati Berau Haji Makmur menerima 14 biro perjalanan wisata yang berasal dari kota Bandung. Kedatangan para tamu tersebut dalam rangka untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata yang sekarang ini menjadi andalan di Kabupaten Berau. Berjumlah 14 biro perjalanan wisata yang berasal dari kota Bandung hadir ke Kabupaten Berau dalam rangka untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Berau. Pencanangan mengenai biro perjalanan wisata yang saat ini melalui Kabupaten Berau dan sebelumnya melalui Kota Tarakan. Terkait hal tersebut, Yudianto dari Garuda Indonesia sebagai ketua rombongan mengatakan dalam sambutannya, awalnya Mendak selalu keluar negeri. Setelah mendapatkan informasi dari YouTube mengenai keindahan Pulau Derawan, akhirnya pada tahun 2014 dialihkan ke Kabupaten Berau. Juga ke Derawan Pak, atau Berau. Awalnya itu minded kita ke luar negeri selalu seperti itu. Begitu saya lihat di YouTube atau di Google, ternyata Derawan kok indah ya, kita activity plan tahun 2014 kita
alihkan ke ini Pak, namanya domestik ya, dalam hal ini Derawan. Sesuai dengan misi Garuda Indonesia juga Pak ya. Misi nasional kita adalah meningkatkan perekonomian dan pariwisata Pak. Jadi harapan kita mitra usaha yang ada di Bandung dan di Berau itu bisa kolaborasi ya, sehingga tercipta satu bisnis yang baik. Tampak juga dalam pertemuan yang dibarengi jamuan makan malam dan obrolan santai pejabat pemerintah daerah, diantaranya Sekretaris Daerah Joni Marhansyah, para asisten dan sejumlah kepala SKPD. Bupati Berau dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di Bumi Batiwakal dan tak lupa pula ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para biro perjalanan wisata yang berasal dari kota yang bersedia datang ke Kabupaten Berau. Makmur juga menyampaikan dalam sambutannya hampir kurang 10 tahun ini khususnya di bidang wisata mulai terkenal karena dilandasi adanya berbagai potensi wisata yang menjadi kebanggaan Kabupaten Berau. Bupati Berau Haji Makmur pun berharap dengan adanya kedatangan Biro Perjalanan Wisata ke Kabupaten Berau bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Kabupaten Berau. Pertama-tama tentunya selamat datang di Bumi Batiwakal, di mana Bumi Batiwakal ini alhamdulillah hampir 10 tahun terakhir ini khususnya di bidang wisata sudah mulai dikenal. Potensi wisata sudah mulai kita buka. Kenapa mungkin bapak-bapak bertanya, kenapa kok baru sekarang? Karena kita tidak mau begitu kita perkenalkan, tetapi orang yang ingin mengunjunginya betapa sulitnya. Tapi alhamdulillah atas kerjasama yang baik, kita bekerja sama juga dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di luar yang menemukan suatu potensi yang juga luar biasa, yang bisa menjadi destinasi wisata kita, sehingga berbarengan dengan program kita mendukung kegiatan ini, maka mulai saat ini mulai kita membuka diri. Alhamdulillah. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Untuk merayakan Hari Raya Idul Adha tahun ini, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Berau menggelar program Pekan Gizi Nasional. Program tersebut memang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan bentuk kegiatan penyaluran paket sembako, beras, dan daging sapi ke wilayah Kecamatan Pesisir yang dipusatkan di beberapa kampung. Beberapa kampung yang masuk dalam Kecamatan Biatan, Tabalar, dan Talisayan menjadi satu daerah yang menjadi sasaran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau dalam upaya peningkatan gizi keluarga. Mustahik atau orang yang berhak menerima di beberapa kampung dalam 3 kecamatan tersebut memang rawan gizi. Hal tersebut memang diketahui dari tingkat konsumsi daging yang masih dinilai rendah. Lurus sudah Ketua Basnas Berau Rajudin Abdurrahman mengatakan, dalam menyelenggarakan program Pekan Gizi Nasional ini pihaknya berkurban sekitar 5 ekor sapi dengan menyalurkan paket lengkap sebanyak 485 paket yang diserahkan kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Dijelaskannya warga yang berhak mendapatkan paket tersebut memang dikhususkan di wilayah Kecamatan Pesisir, yakni di Kampung Buyung-Buyung, Semurut, Radak, dan Kampung Pisang-Pisangan. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Talisayan, paket tersebut dipusatkan di Kampung Tunggal Bumi dan Bumi Jaya. Dan selain paket daging, juga ini paket sembako ya. Jadi ada berasnya, ada gula, minyak makan, kacang hijau, susu, dan kecap. Nah, ini sudah lengkap saya kira untuk konsumsi satu hari, sudah cukup membanggakan ya bagi kita yang merasakan kalau memang yang jarang makan daging, jarang makan minum susu dan sebagainya. Sudah lengkap itu saya kira. Jumlah sapi yang kita potong pada hari ini 5 ekor. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada tahun akan datang bisa meningkat sehingga lebih banyak jangkauan yang kita dapat. Kenapa memilih Biatan dan Tabalar, Pak? Nah, karena kita milih Biatan dan Tabalar karena memang daerah sana daerah kantong-kantong yang banyak, kantong-kantong paket miskin yang di sana.
sehingga kita betul-betul memfokuskan pada daerah-daerah yang banyak fakir miskin begitu. Tidak berkorban. Nah, dan orang yang berkorban di sana sedikit begitu. Nah, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan supaya sama-sama lah berbagi merata gitu ya. Ya. Terima kasih, Pak. Bisa berbahagia pada hari itu. Iya. Terima kasih. Dalam proses menyalurkan paket daging, tim dari Basnas Brau mengerahkan sebanyak 3 unit kendaraan untuk menjangkau lokasi penyaluran di 3 kecamatan. Untuk menjangkau lokasi, tim harus menempuh perjalanan darat selama 3 jam lebih hingga tiba di wilayah kampung. Tim pertama yang terdiri dari Asrul Sani dan Sumiarsono selaku kasih pemberdayaan Basnas Brau menuju Kampung Semurut. Di kampung tersebut, tim langsung menyerahkan paket di salah satu rumah warga. Penyerahan paket dilakukan secara simbolis. Usai menyerahkan paket, kami pun bergerak menuju Buyung-Buyung. Di kampung Buyung-Buyung, warga sudah banyak menanti kedatangan tim. Seperti biasa, proses penyerahan paket pun berlangsung. Suasana juga tampak akrab antara warga dengan tim. Bahkan warga yang tidak mau disebutkan namanya merasa bersyukur bahwa bantuan berupa sembako dan paket daging kurban ini dapat mereka nikmati walaupun jauh dari pusat kota. Senyum kau? Senyum kau. Action. Lagi. Oke, sip. Haji Asrul. Haji Asrul. Iya. Ini serahkan nenek itu. Oke, ya, dah. Ya sudah. Yang menarik dalam pendistribusian paket untuk program Pekan Gizi Nasional tersebut, tim juga menuju lokasi Kampung Pisang-Pisangan yang dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi sungai. Satu persatu paket didrop di geladak kapal yang kemudian dibawa dengan lama perjalanan sekitar 30 menit. Seperti inilah gambaran proses pendistribusian paket untuk program Pekan Gizi Nasional yang dilaksanakan oleh Basnas Brau. Yang perlu menjadi catatan, inilah hasil zakat warga masyarakat yang dirasakan manfaatnya oleh warga yang kurang mampu. Dan penyalurannya juga tepat sasaran sesuai dengan daftar si penerima. Tim Liputan Brau Televisi melaporkan. Bupati, Wakil Bupati, dan rombongan di sela-sela kunjungan kerja dalam rangka halal bihalal beberapa waktu lalu menyempatkan diri meninjau pembangunan dermaga di Teluk Harapan, Kecamatan Maratua. Bupati beserta rombongan ditemani Camat Maratua Kudarat melihat dari dekat pembangunan dermaga yang menelan dana cukup besar tersebut. Pembangunan dermaga yang terletak di ujung Tanjung atau 4 km dari ibu kota kecamatan masih dalam tahap pematangan lahan dan penyediaan material oleh pihak kontraktor. Dermaga ini diharapkan nantinya dapat menunjang pariwisata di Kecamatan Maratua, juga sebagai sarana penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati berharap setelah terbangunnya dermaga tersebut, nantinya masyarakat Maratua tidak lagi membangun dermaga-dermaga liar, sehingga keindahan dan ekosistem di sekitar pantai bisa terjaga dan tidak rusak. Pembangunan dermaga dikerjakan oleh kontraktor asal Jakarta, PT Wijaya Karya, dengan dana mencapai 60 miliar rupiah. Pembangunan selesai sekitar pertengahan tahun 2015. Dengan adanya dermaga diharapkan akses menuju Pulau Maratua bisa lebih mudah, sehingga jumlah wisatawan yang datang juga ikut meningkat dan tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan juga masyarakat sekitar. Karena tidak menutup kemungkinan setelah ada dermaga yang memadai, jalur darat yang menghubungkan antar desa juga akan dibangun. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Kirimkan kritik dan saran Anda melalui email brautv@gmail.com. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Sarwendra Lestari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat, Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya. Melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi 2 sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Berau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.